Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan tanpa diminta dulu, dengan sifat rahman dan rahimnya Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan anugerah nikmat sehat ini, terutama nikmat sehat, bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk beribadah kepada Allah, mensyiarkan Islam, mempertahankan dan meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa senantiasa agar doa-doa kita juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bulan ini, sesuai dengan program kerja MUI TV, kita adakan pengajian kitab kuning, yaitu kitab Nasaihul Ibad, yang berisi tentang nasihat-nasihat keagamaan. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri menyatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu berbentuk nasihat. Jadi orang yang ingin agamanya kuat harus sering-sering mendengarkan nasihat. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat sama dengan tidak mau beragama dengan baik. Na'udzubillah. Nah, hari ini kitab Nasaihul Ibad kita mulai dari halaman yang ketiga setelah beberapa bulan yang lalu kita adakan pembukaannya. Langsung saja, sudah ada, bisa? Belum muncul? Baik, ibu yang bawa kitab silakan nanti dilihat paling atas halaman 3, ya ibadi itu. Nah, kitab Nasaihul Ibad ini terbagi, nanti ada yang nasihatnya berbentuk satu-satu, ada yang berbentuk nanti dua sepasang-sepasang, nanti ada yang 3, 4, 5, 6, 7, terus begitu. Ini yang satu-satu dulu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, itu artinya apa? Ya ibadi, Rasulullah melalui hadis ini menyampaikan kalau ada lafaz seperti ini namanya hadis qudsi. Rasulullah menyampaikan hadis qudsi itu hadis yang lafadznya dibuat oleh Rasulullah tapi maknanya dari Allah. Nah, itu bedanya. Kalau Al-Quran lafadz dan maknanya itu dari Allah, itu wahyu. Kalau hadis nih, hadis yang biasa, lafadz dan maknanya memang dari Rasulullah. Ada yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang lafadznya dari Rasulullah tapi maknanya dari Allah Subhanahu. Nah, lafadznya begini, ya ibadi, kata Rasulullah, wahai hamba-hambaku. Kalau hamba-hambaku ini berarti bukan hanya muslim saja, pokoknya semua hamba Allah. Ini haram tudulma. Nah, baru yang diseru adalah semua umat. Tapi kemudian di sini difokuskan, ini haram tudulma ala nafsi.
Allah mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya. Enggak mungkin Allah zalim, karena Allah sudah menyatakan haram aku berbuat zalim. Nah, oleh karena itu wa ja'altuhu, aku jadikannya kedzaliman ini bainakum, di antara kalian itu muharraman, hukumnya haram juga. Fala tadzalamu, maka jangan kalian berbuat zalim. Apa itu perbuatan zalim? Perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang, contoh, orang berlaku tidak adil, itu adalah zalim. Orang yang mengambil hak orang lain, itu dia berbuat zalim. Ini haknya orang lain, ibu makan, ibu zalim sama dia. Termasuk yang sekarang ini ngetren ini, korupsi, itu termasuk perbuatan zalim, haram. Maka jangan sampai kalian korupsi. Jangan kalian itu berbuat curang. Udah puguh ini hak orang lain, dimakan, diambil, dimiliki, dikuasai. Itu perbuatan zalim. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi adil dan tidak adil ukuran zalim. Makanya hati-hati, tidak akan berkah orang yang memakan harta yang berasal dari perbuatan zalim. Sudahlah. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Nah, itu pertama. Masih banyak contoh-contoh lain sebetulnya. Zalim itu bisa zalim dengan perbuatan, bisa zalim dengan perkataan, ucapan. Perbuatan zalim dengan ucapan, ucapan ibu merugikan orang lain. Dengan ngomong begini, orang lain jadi rugi. Contohnya, menggunjing, memfitnah, ngadu domba, itu namanya perbuatan zalim melalui ucapan. Perbuatan tadi itu, ngambil, nyuri, ngambil hak orang lain, mencuri, itu termasuk perbuatan zalim. Kepada siapa zalim? Bisa kepada orang lain, bisa kepada diri sendiri. Perbuatan zalim kepada diri sendiri, itu ibu tidak memenuhi hak ibu sendiri. Hak ibu lapar, ibu enggak makan, itu zalim loh pada diri sendiri. Hak badan kita itu minum, ibu enggak minum terus-terusan, itu namanya zalim kepada perbuatan. Hak kita tidur, tapi kemudian enggak tidur-tidur, itu namanya zalim kepada diri. Kalau kepada orang lain, yang rugi orang lain. Kalau zalim kepada diri sendiri, yang rugi diri sendiri. Maka jangan berbuat zalim, jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri pun jangan zalim. Makan ukuran makan setengah piring, ibu makan 2 piring, itu zalim. Serakah itu. Orang bilang kita sekarang bisa kemelekaran itu. Kemerdekaan ya. Jangan. Jadi pas ukurannya, adil gitu loh. Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada kita nih. Rambu-rambunya. Kalau ngantuk itu berarti badan minta tidur. Kalau aus, ngerasa aus, itu berarti harus dikasih minum. Kalau lapar berarti harus dikasih makan. Kalau sedih jangan nangis. Itu berarti ada pemicunya sedih itu. Iya, ada sebabnya. Harus segera diatasi rasa sedih itu. Jangan terus-terusan zalim. Jadi kasihanilah diri sendiri. Jangan hanya kasihan kepada orang lain, diri sendiri pun harus dikasihani.
Kerja ibu memang mikulnya cuman 20 kilo, dipaksa 50 kilo, dolim kepada diri sendiri. Punya mobil ukurannya nariknya cuman 5 kintal apa 5 ton begitu, dimuatin 10 ton, dolim ente, meleduk tuh ban. Iya kan, kapasitas mobil cuman 8 orang, dimuatin 20, ibu dolim namanya kepada mobil itu. Jadi dolim baik kepada diri sendiri, kepada orang lain jangan dilakukan, dosa. Kemudian yang kedua, ya ibadi kullukum dolun. Wahai hambaku, kalian tuh semuanya itu sebetulnya dalam keadaan sesat. Hakikatnya kita itu sesat, Bu. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahdauni ahdikum, maka mintalah petunjuk, pasti aku beri kalian petunjuk. Pada hakikatnya kita hidup di alam yang gelap, enggak ada lampu, hakikatnya begitu. Maka kalau kepengen tidak tersesat, bawalah baterai, bawalah senter, bawalah lampu. Insya Allah enggak sesat. Ruangan gelap, itu di atas meja banyak makanan, ada sambal, ada sayur, ada ikan apa. Gelap, ya bisa-bisa salah ambil kita, karena gelap. Begitupun di dunia ini, kita kehidupan ini nih, gelap kita semuanya. Ini haram apa halal, ini boleh apa enggak. Kalau enggak belajar agama, dianggapnya semuanya halal. Supaya tahu yang mana yang halal, mana yang haram, maka belajarlah gitu. Carilah petunjuk mana yang halal, carilah petunjuk mana yang haram, carilah petunjuk mana yang subhat, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang manfaat, mana yang enggak bermanfaat. Tahunya kita itu dari ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik, pada hakikatnya kita hidup di alam terang, enggak. Hakikatnya kita hidup di alam yang gelap. Maka carilah petunjuk itu. Nah, kalau enggak berusaha mencari petunjuk, hidup selama-lamanya di dalam kegelapan. Makanya orang kalau gua ngaji-ngaji, Bu, gua ngaji-ngaji nih, enggak tahu ilmu, udah pasti belangsak, udah enggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Orang yang ngaji aja kadang-kadang enggak tahu yang salah mana yang benar, apalagi enggak ngaji. Iya, karena ada begitu-gitu. Ada orang bilang begini, ngapain dia sholat, ngapain dia zakat, ngapain dia puasa, zakat, sedekah semuanya. Emang udah pasti masuk surga apa ente? Lah, kalau ente punya pikiran begitu, gua yang sholat dibilang begitu, gua yang sedekah lu bilang begitu, apalagi ente yang gak sholat, ente yang gak sedekah. Iya, enak aja, sholat belum jaminan masuk surga, puasa enggak dijamin, betul. Daripada yang gak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak sedekah, lebih jauh lagi harapannya masuk surga. Kami yang ibadah aja belum tentu, apalagi enggak ibadah. Paham? Nah, cari kita petunjuk. Ini kita sedang mencari sedikit petunjuk. Siapa yang paling banyak petunjuknya, paling banyak taunya, paling sedikit sesatnya. Insya Allah. Iya, ibu punya baterai, punya lampu 1, bandingkan dengan yang 10. Pasti yang 10 tenang-tenang aja, lu habis gue masih 9. Iya kan. Nah, semakin banyak kita mencari ilmu, semakin banyak kita mendengarkan nasihat, semakin banyak kita memiliki cahaya gitu petunjuk. Terus ini terus. Aduh, minta air dong. Gimana sih Muhammad? Kemudian, ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hamba-hambaku, kullukum, semua kalian itu ja'iun, pada hakikatnya adalah kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makannya. Fastata'imuni ut'imkum, maka mintalah kepadaku kalian makan, akan aku beri kalian makan. Ini bahasanya begitu. Bukan berarti minta makan dikasih makan, orang enggak begitu. Artinya apa? Bu, hakikatnya kita ini, hukum dasarnya ini adalah lapar. Bukan dasarnya hukumnya kenyang.
Hukum dasar perut kita itu lapar. Kalau pengen kenyang, tuh baru makanlah cari. Tapi makanannya dari mana? Ini kalau dibahas panjang. Tapi contohnya sekarang, kita yang ada di Indonesia, memang perut orang Indonesia itu cocoknya dengan beras, nasi. Maka dikasih oleh Allah sawah. Lah kalau orang Arab memang cocok perutnya sama korma. Jika ada sawah di sono. Lah kalau orang-orang Eropa emang cocoknya dia sama roti gandum. Yang penting kan semuanya makanan, mau beras nasi ke, mau korma ke, mau roti ke gandum, yang penting semuanya itu makanan. Dari mana timbulnya? Allah yang menumbuhkan. Emang ibu yang menumbuhkan, emang bapak yang menumbuhkan padi? Bapak menyeblokin doang. Tanam bijinya tinggal. Emang dia yang numbuhin atu-atu kan enggak. Nanam pisang ceblokin udah selesai. Terus yang numbuhin siapa yang buahin? Itu maksudnya aku nanti tugasku setelah kau tanam itu bibit, tugasku kata Allah nanti yang menghidupkan dan sampai sampai berbuahnya. Begitu. Maka berdoalah kalau kau bertani tuh. Habis nanam padi, habis nanam singkong, habis nanam pisang, selesai tugasmu menanam, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan pisangnya subur-subur, padinya subur-subur, singkongnya panennya banyak. Tinggal kita itu berdoa kepada Allah. Mintalah makan kepada Allah. Itu maksudnya, bukan minta makan Tuhan minta makan, bukan begitu caranya. Iya kan? Kan banyak orang yang nanam padi pusok. Iya kan? Banyak orang yang nanam singkong, dia yang nanam orang yang manen, dicuri. Oh kita memelihara ikan lele, pas panen yang manen orang lain. Kan ada begitu, makanya berdoalah kepada Allah begitu. Agar itu dari awal sampai akhir berbuah, menghasilkan dan dipanen oleh kita sendiri. Itu yang ketiga. Begitu. Jadi pada hakikatnya kita lapar. Semua lapar, maka mintalah kepada Allah untuk makanannya dengan cara-cara kita sendiri gitu. Kemudian ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum semua kalian itu arin, sebetulnya enggak berpakaian. Kalian itu sebetulnya arin. Arin itu enggak berpakaian, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri dia pakaian. Fastaksuni, maka berpakaianlah, mintalah kalian pakaian kepadaku. Aksukum, aku pasti tunaikan itu semua. Artinya bukan baju. Allah menumbuhkan kapuk, menumbuhkan kapas, menumbuhkan ini bahan-bahan pakaian semuanya. Kalau enggak Allah tumbuhkan bagaimana mau berpakaian kita? Asal usulnya kita itu tidak punya pakaian, asal usulnya. Kalaupun kita punya pakaian itu akibat pemberian Allah, dikasih bahan-bahan untuk bikin ini, bikin itu. Kan bahannya banyak. Nah kalau bahannya enggak ada mau bikin pakaian dari apa? Zaman-zaman dulu pakaian berkembang. Zaman kemerdekaan pakaiannya kayak apa? Ibu pernah lihat pakaiannya Rasulullah enggak kalau di museum Rasulullah tuh? Pakaiannya kan kayak begitu kan, orang belum ada tukang jahit. Iya kan, karung kayak karung pakaiannya. Nah kalau sekarang pakaiannya ini kan kayak begini. Iya, dasarnya kita emang enggak punya pakaian. Bisa begini gara-gara ada bahannya, Allah berikan bahannya. Tumbuhlah ini, tumbuh ini, tumbuh ini, tumbuh ini, Allah berikan itu. Tinggal kamu cari ilmu cara membuatnya. Nah itu, makanya kita bersyukur kepada Allah. Dari asal kita nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Kan sering saya sampaikan tuh, Bu, kita ini ke dunia ini nggak bawa apa-apa kan? Bawa apa emang? Dilahirin nggak bawa apa-apa. Pas sampai di dunia nyari segala apa-apa dicari aja semua. Dari mulai bangun sampai tidur, bangun lagi nyari apa-apa itu.
Emang nanti pulang ke kuburan bawa apa? Nyari mah apa-apa, pas ke kuburan pulang kagak bawa. Nanti di akhir ditanyain apa-apa, semuanya ditanya. Sumalatus alunna yauma idzin. Kita pikirin, Bu. Lahir nggak bawa apa-apa, di sini nyari apa-apa, pulang ke kuburan kagak bawa apa-apa, di akhirat ditanyain apa-apa, semua ditanyain. Nah iya, makanya jangan lupa kalau ke akhirat harus bawa apa-apa gitu. Jangan nggak bawa apa-apa. Bagaimana cara ke akhirat supaya bawa apa-apa? Ya begini nih, ngaji, gitu nanti ke akhirat bawa apa-apa. Sodako, tuh, ya kan? Ngebantu orang, berbuat baik, ibadah ini itu semuanya adalah apa-apa yang nanti akan kita terima nanti di sono. Lalu kemudian, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian itu tuhti'una bil-laili wan nahar. Senantiasa kalian itu berbuat salah siang malam. Pada dasarnya kita itu mudah berbuat salah. Dasarnya tuh. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, tapi ingat, aku ini gemar untuk mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kalian kepadaku, aku akan ampunin. Dasarnya kita ini berbuat salah, gampang banget sama salah. Kalaupun kita benar, itu sudah berusaha untuk lepas dari salah. Jadi orang berbuat benar itu bukan standar, itu upaya keras sudah. Jadi orang benar itu udah berusaha keras dia untuk jadi benar. Karena pada asal usulnya orang itu kagak benar. Asal usulnya. Kalau nggak percaya, Bu, ada orang lahir nih, asingkan dia di hutan, jangan ada gaul apa-apa. Jangan ketemu orang, jangan kenalkan ini dan itu. Kira-kira dia bisa apa tuh? Enggak tahu apa yang dimakan, bisa-bisa makan pohonan dia. Racun, yang racun bisa dimakan dia, orang enggak ngajarin. Jadi dasarnya kita itu enggak tahu apa-apa. Dasarnya kita selalu berbuat salah kita ini. Asal usulnya. Kalaupun kita jadi benar, itu karena dia sudah berusaha keras. Jangan selalu ada di dalam yang salah-salah itu. Jadi ibadah itu gimana? Ibadah pada dasarnya orang itu adalah memang tidak mau ibadah. Tidak mau, dasarnya itu. Hakikatnya orang itu enggak mau ibadah. Jadi kalau orang ada yang beribadah, itu memang dia berupaya sungguh-sungguh keluar dari wilayah enggak mau ibadah ke ibadah. Jadi bekerja keras. Enggak mudah, Bu, kita berbuat baik itu. Karena selamanya orang awal-awalnya tidak mau berbuat baik awalnya. Kalaupun dia berbuat baik, itu sudah menguasai dirinya. Jangan sampai selalu orangnya seperti itu. Gitu. Nah, maka tapi jangan khawatir. Aku ini tukang ngampunin dosa, kata Allah. Sekalipun kalian banyak salah, tapi akan aku gampangkan untuk aku ampunin segala dosa-dosamu itu. Gitu. Kepadaku mintalah ampun, makanya kita sering-sering baca istighfar. Kemudian, ya ibadi, wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Artinya, sesungguhnya kalian itu selalu dalam, kalau andai kata kalian itu berbuat jahat, lam tablughu, tidak akan sampai kepadaku kejahatan kalian itu. Kata Allah nih, sejahat-jahat kalian itu tidak akan membahayakanku. Kalaupun kalian
semua orang yang di dunia ini berbuat jahat nih, itu tidak ada apa-apanya kepadaku, kata Allah. Begitupun walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sekalipun kalian itu menjadi orang yang baik banget, sedunia ini nih berbuat tidak menambah apa-apa kepadaku itu. Kita berbuat jahat semua nih, enggak mau ibadah kepada Allah, enggak mau ngapa-ngapain, tidak akan ada gunanya bagi Allah. Enggak ngaruh kalau bahasa kitanya. Sebaliknya, sebaik apapun kita ini, sedunia ini berbuat baik semuanya kepada Allah, juga tidak akan ada manfaatnya buat aku ini. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Lau anna, sekalipun, andai kata, kalaupun begitu, lau anna awwalakum, orang-orang yang terdahulu, wa akhirakum, dan orang-orang yang kemudian, wa insakum wa jinnakum, baik itu jenis manusia maupun jin, ya, orang-orang zaman dulu, orang-orang yang akan datang, jin-jin zaman dulu dengan jin-jin yang nanti belakangan. Kanu ala atqa qalbin rajul wahid, disatukan ketakwaannya itu. Ketakwaan orang-orang terdahulu digabungkan itu dengan ketakwaan orang-orang yang akhir dengan yang sekarang ini digabungin jadi satu ketakwaannya. Kalau ibu ketakwaannya ibu segini, ketakwaan ibu segini, ini digabungkan sedunia nih ketakwaannya. Termasuk takwa para nabi, para rasul, katakan begitu semuanya lah. Mazada fi mulki syai'an, itu tidak menambah apa-apa kepadaku itu, kata Allah. Jadi takwa kita digabung-gabung, Bu, disatuin ketakwaan kita nih. Enggak ngaruh kepada Allah itu. Allah enggak jadi tinggi, enggak jadi rendah, enggak apa-apa. Enggak ada pengaruh. Sekalipun kita jadi orang-orang baik, ini semua gabungkan kebaikan jadi satu orang. Kemudian kebalikannya, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqusa dzalika mim mulki syai'an. Sekarang kita jahat semua jadi orang. Orang sedunia ini jahatnya dikumpulkan jadi satu. Tidak ada ngaruhnya kepada Allah. Jadi Allah tidak tambah mulia gara-gara ketakwaan kita. Allah tidak jadi juga menurun begitu dari kerajaannya gara-gara kita jahat semuanya, enggak ada pengaruh apa-apa. Atqa rajulin wahidin itu maksudnya satu orang ketakwaannya dikumpulkan dari seluruh orang sedunia ini, jadi satu. Kayak apa tuh ketakwaan itu digabung jadi satu. Terhadap Allah tidak menambah mulia. Begitupun kalau jahat semua kita kepada Allah, juga Allah tidak menjadi apa-apa, terpuruk juga tidak. Enggak ada ngaruh. Ya ibadi wa yahamaku law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqusa dzalika mimma indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahra. Apa ini? Andai kata orang-orang yang terdahulu, awalakum wa akhirakum, dan orang-orang yang kemudian, wa insakum wa jinnakum, baik itu orang maupun jin, disatukan jadi satu, berdiri mereka qamu fi su'idin wahidin, di satu tempat lapangan. Semuanya berdiri nih, jinnya, manusianya berdiri semuanya. Terus apa? Buat apa?
Fasa'aluni, lalu mereka minta kepadaku, berdoa, minta apa? Fasa'aluni fa'a'taitu, maka aku beri dia kulla wahid, setiap orang masalah tahu permintaannya. Ibu mau minta apa? Enggak usah dibatas-batas, minta apa kedah. Semaunya mintanya. Dan sekolong langit yang minta. Jinnya minta begitu. Manusianya minta begitu, tanpa batas minta-mintanya. Kalau minta sama laki kan ada batasnya. Takutnya enggak ada. Ini bebas orang minta sama Tuhan. Minta apa gitu? Minta kereta apa, minta pesawat umpamanya gitu. Kagak dibatasin, semuanya minta masing-masing. Dalam satu waktu, fi su'idin wahid, di satu ruangan, dalam satu waktu minta bareng begitu. Fa'a'ta, itu aku beri dia masing-masing permintaannya itu. Terus manakuso, tidak akan berkurang dzalika, hal itu, mimma indi, dari apa yang aku miliki, kata Allah. Kekayaanku kalian minta bareng-bareng nih, enggak berkurang kekayaanku, kata Allah. Kecuali kurangnya berapa katanya? Illa kama yang kusul makhitu idza udkhilal bahro. Laksananya kalau kalian seorang sedunia minta semua dengan masing-masing kemauannya, aku beri dia dari hartaku, dari kekayaanku. Semua kekayaanku yang kalian minta itu tidak berpengaruh mengurang kekayaanku, kecuali seperti keambil jarum ibu taruh di air, diambil lagi, itu yang nempel di jarum, itulah yang kalian minta. Ini laut, jarum ceblokin, cabut lagi, ada yang nempel tuh air tuh. Segitu yang kalian minta itu, kalaupun kalian minta bareng-bareng, itu laut masih sekian lagi kekayaan Tuhan. Gitu. Makanya Allahu ghaniyun anil, Allah maha kaya. Gitu. Jadi bisa dibayangkan bu, kekayaan Tuhan kayak apa. Le jarum dicelupin ke air, yang keambil sama jarum berapa sih? Setetes juga kagak kan, yang nempel doang itu. Itu yang gak ke bawah, yang selawut itu masih kekayaan Tuhan semuanya. Ini ilmu saja yang sedikit ini, udah dengan ilmu yang sedikit aja nih, sedunia ini kan sudah ada yang sampai ke bulan, ya kan? Ada pesawat ruang angkasa, itu kan walaupun bukan ilmu kita, namanya ilmu manusia dibandingkan ilmunya Tuhan, sedikit banget itu. Jadi masih sangat luas, tidak terbatas apa yang Allah miliki yang akan diberikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal ambil hikmahnya aja bu. Kita punya apa sih dunia ini? Enggak punya apa sih? Sudahlah. Kita hanya milik, jangan punya apa sih kita? Enggak punya apa-apa. Kita punya anak juga amanah. Kalau Tuhan ngambil, ambil aja udah. Kita punya harta juga amanah. Kalau Allah menghendaki hilang ya hilang, kebakar aja udah. Gak bisa kita nahan-nahan. Sampai badan kita pun ternyata bukan milik kita. Emang boleh kita ngelarang badan mati? Jangan dulu, kata Ruh, gak bisa begitu. Kalau lu udah panggil, mati aja. Sampai kita pun gak punya apa-apa, mau ngapain lagi? Nah. Kemudian, ya ibadi wa hamaku innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba, ketahuilah gitu. Innama hiya, sesungguhnya itu semua tergantung a'malukum, amal-amal kalian. Uhsiha lakum, yang akan aku hitung masing-masing perbuatan kalian. Uhsi, ahsa, yusi, akan dihitung perbuatan kita masing-masing. Uhsiha lakum. Summa
Uwafiyakum, nanti aku serahkan, aku tunaikan semua hasil amal-amal kalian tanpa ada yang ketinggalan. Mali hadzal kitab la yugadiru sogirotan wala kabirotan illa ahsoha. Nanti orang tercengang, kitab macam apa? Mali hadzal kitab macam apa ini? La yugadiru, tidak meninggalkan sogirotan, perbuatan yang kecil, wala kabirotan, apalagi yang besar, illa ahsoha, kecuali tercatat semua di situ. Jadi kita ini amal sedikit, perbuatan sedikit, pokoknya ucapan apapun tidak ada yang terlewat, semuanya tercatat fi kitabin, dalam sebuah kitab catatan masing-masing. Jadi jangan sampai kita punya rasa aman mentang-mentang kita enggak ada yang denger, enggak kedengar, enggak jadi dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun, selalu ada di samping kanan kiri kita ini malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi tergantung amalnya, amalakum itu. Semua uwafiyakum, nanti akan aku berikan itu amal-amal iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa orang yang mampu berbuat baik, tuh. Faman wajada khairan, maka siapa orang yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka segeralah ucapkan alhamdulillah. Ketika kita bisa berbuat baik, ucapkanlah alhamdulillah saya bisa amal sedekah. Alhamdulillah saya bisa nolong dia. Alhamdulillah saya bisa sholat. Alhamdulillah saya bisa puasa. Alhamdulillah saya bisa ini dan itu. Jadi ucapan alhamdulillah, ternyata itu perbuatan baik kita juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu juga amal-amal kalian, usiha lakum, mana? Faman wajada ghairu dzalik, maka siapa yang tidak mendapatkan amal-amal baik, tidak bisa berbuat baik, tidak mampu berbuat baik, fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Jangan mencela siapa-siapa kecuali celah dirimu sendiri. Kalau kita berbuat baik, berarti ada pertolongan Allah. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, ya Allah, berarti Allah enggak berkenan dengan saya. Astagfirullah. Gitu. Jadi selalu larinya ke dalam. Kalau kita bisa beramal soleh, bisa beribadah, bisa berucap baik, bisa beramal baik, bisa nolong yang baik-baik semuanya, ternyata itu adalah memang ada petunjuk, izin dari Allah. Makanya ibu sering berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa husni. Ya Allah, saya berlindung kepadamu untuk dapat senantiasa mengingatmu dan mengingat syukur kepadamu. Gitu. Karena tanpa ada petunjuk Allah kita tidak bisa berbuat baik. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, memang ternyata itu ada dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dorongan dari mana datangnya? Kita punya berlapis-lapis, Bu. Sebelum kita ini bisa menolong orang, itu prosesnya lama loh. Ibu ngelihat orang jatuh nih, Bu lihat. Setelah jatuh mau ngapain? Yang jatuh ini laki perempuan, iya kan? Yang jatuh bapak-bapak, masuk gue perempuan gimana kan? Mikir kan? Kalau yang jatuhnya perempuan sih nggak mikir. Otak kita berproses, spontan tuh mikir. Wah, karena yang jatuh bapak-bapak, pak tolong pak. Ibu manggil orang kan? Ya kan perbuatan baik juga. Ada orang jatuh bapak-bapak, bodoh amat mau gue pikirin. Lah salah itu. Gue tolong juga laki-laki, ya nggak begitu juga lah. Minta tolong sama orang lain. Prosesnya banyak loh, Bu. Orang sampai berbuat baik itu prosesnya banyak tuh. Sampai dia
Ketika melepaskan, Pak tolong, jangan dikira itu satu lembar, satu lapis, itu proses ibu cepat itu, sampai ke tingkat ibu minta tolong, itu melalui akal pikiran, melalui hawa nafsu, melalui insting, melalui perasaan. Waduh, kayaknya sakit banget. Kan nggak mungkin. Orang lagi jatuh, kayaknya sakit banget ya Pak ya. Pak ya, nggak ada yang nolong ya Pak ya. Nanti saya minta tolong dulu, Pak tolong. Nggak begitu juga kan. Ini otak kita langsung, ketika orang lihat jatuh, langsung dilewati beberapa tahap kalau orangnya sehat. Kalau pikirnya sehat, langsung tolong begitu. Berapa lapis yang dia lalui. Tapi kalau orangnya nggak sehat, coba dah. Orang gila, coba dah. Melihat orang jatuh, diketawain malahan. Karena nggak nyambung ininya. Jadi kita sehat itu, sampai berbuat baik itu nggak mudah. Orang minta amal sodakoh nih, ibu ngasih 5.000, apa 10.000, apa 5.000, itu nggak mudah loh Bu. Melalui proses dia. Ketika orang minta pengen ngasih nggak semua orang? Pasti pengen ngasih loh. Lah iya dia ya, lagi minta, pengen ngasih nih. Pertanyaannya, gue lagi megang duit apa kagak? Kalau enggak, ya cuma kepengen doang. Karena enggak megang duit. Tapi hati tetap kan. Setelah katakanlah punya duit, dia mikir, ini duit berapa? Ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000. Enggak mungkin gue kasihkan semua, gue kasih yang ini. Proses kan dia. Ngerogoh, milih, ya kan. Tergantung orangnya kan. Nah, gitu. Jadi kita harus menghargai ketika orang mau menolong, maksud saya. Sekecil apapun pertolongan Allah, dia sudah mulai proses. Lah emang ibu gampang ini kesini nih. Berapa prosesnya? Dari pagi, dari malam udah mikirin tuh. Prosesnya. Lah iya. Pak Nur Hakim udah ngomongin dari kemarin. Ini besok pengajian. Ya kan? Ya udah kepikir. Mikir aja udah makan energi itu. Aturan mikirin ini, wah besok ngaji besok. Masuk nih pola ke sini pikir. Udah tanpa ibu sadari udah mikir. Tanpa ngomong nih, baju apa nih? Ntar gue pakai baju ini, temen gue pakai baju ono. Gue nelpon supaya sama nih. Ya kan begitu. Apa enggak nyita perhatian itu? Itu baru pakaian doang loh. Belum berangkatnya. Lah gue dewa gini gimana nih? Lu kamu sama-sama dong. Berapa tahapan sampai ke sini? Itu dihargai oleh Allah. Dihargai. Semua tahapan dari kemarin mikirin tuh sampai ke sini ngaji sekarang ini, sampai di sini nih. Terus itu semua dihitung oleh Allah. La yugadiru sogirotan, yang sekecil-kecilnya Allah hitung tuh kita. Enggak Allah berbuat dolim. Semuanya akan dibalas walaupun sekecil apapun. Iya. Begitulah. Makanya di sini semua kita terdiri dari orang-orang yang innama a'malukum itu tadi itu. Uhsiha, aku hitung, jangan kalian khawatir. Perbuatan, ucapan, gertakan hati, aku catat semuanya. Uwafikum, aku nanti tunaikan. Makanya orang disebut wafat. Wafat itu apa? Wafat itu janji rizki yang dulu dijanjikan di alam rahim, rizki ente segini, kalau nanti hidup, selama-lamanya hidup itu kalau udah habis namanya mati. Orang mati itu sudah habis jatah dia. Makanya wafat disebutnya. Wafat itu orang bayar utang 100 dibayar 100. Tunai. Jadi rezeki kita sudah tunai dibayar. Makanya enggak punya rezeki lagi di sini, umurnya mati. Wafat nyebutnya. Wafikum, aku tunaikan. Jadi kalau orang belum mati memang masih ada rezekinya. Enggak ada orang mati rezekinya masih ada, enggak ada. Orang mati ya rezekinya habis sudah. Baik umur tuh. Apapun, karena rezeki itu kan bukan duit. Rezeki itu kan banyak, kesehatannya udah habis. Gitu. Hak pakai badannya udah habis. Ya diambil karena sudah tunai. Allah bayar kontan.
impas pulang gitu. Nah itulah hadis yang pertama tentang beberapa hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita. Tinggal kita resapi semuanya karena ini nasihat ini bentuknya semua agama itu ya berawal dari nasihat. Makanya kitab ini nanti berisi tentang nasihat-nasihat yang sekira itu bisa lebih meresapi kita beragama ini bukan kebutuhan Tuhan. Jadi kita sholat bukan kebutuhan Allah, enggak. Memang butuh sama sholat kita tuh. Yang butuh kita. Kita sedekah yang buat Tuhan, buat Allah enggak. Kita sedekah buat diri kita sendiri. Allah enggak butuh. Makanya wa man syaa'a falyakmur wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Lah kalau mau iman aja. Kalau enggak mau ya kufur, silakan aja ente. Emang dipaksa masuk surga? Enggak dipaksa, kita terserah. Udah danta sekarang agama di bawah Rasulullah, bentuknya seperti ini, udah jelas mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang halal, mana yang haram. Udah jelas semuanya. Tinggal ente pilih yang mana. Jadi enggak dipaksa juga menjadi ahli surga. Terserah aja, kalau mau masuk neraka ya silakan aja. Mau enggak? Lah ya itu. Jadi kalau gitu ibadah itu dipaksa apa jangan? Paksa diri sendiri, sama diri sendiri kudu dipaksa. Nah, kalau dipaksa sama orang lain berat biasanya ntar. Harus memaksakan diri. Karena untungnya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, itu aja Bu, jangan banyak-banyak nanti kelolodan. Iya, kalau kebanyakan nanti insya Allah hadis yang kedua insya Allah. Nah, yang penting ini menjadi penyempurna dari tahsin 3 minggu, nanti seminggunya kita kumpul bersama. Kalau tiap minggu juga ya, banyak kerjaan juga sayanya gitu. Ini sambil silaturahim aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.